Udah ada yang admit? Udah pada masuk? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa zayin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillahilladzi ja'ala lughatal arabiyyata lughatal Qur'an wa ja'alana bihi sahibul fasahati wal balaghati wal bayan wa ja'alna minal mutakallimina bihadzal lisan. Alhamdulillah, rekan-rekan ahbab-ahbab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang bahasa Arab, lebih tepatnya mempelajari teori dan gramatika bahasa Arab supaya kita bisa menganalisis dan bisa menelaah risalah Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan keduanya adalah menggunakan bahasa Arab. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah membahas tentang sejarah huruf Arab. Jadi huruf Arab atau bahasa Arab itu masuk ke dalam bahasa Semit atau bahasa Semitik. Kenapa disebut sebagai bahasa Semitik? Karena merupakan bahasa yang dituturkan oleh anak turunnya Syam bin Nuh. Jadi Nabi Nuh alaihissalam beliau mempunyai 3 putra. Setelah terjadi banjir bandang Bah itu ada Syam, ada Ham, dan ada Yafid. Kemudian bahasa Arab termasuk bahasa yang dituturkan oleh anak turunnya Syam bin Nuh yang disebut sebagai bahasa Semitik. Maka dia satu induk dengan bahasa Ibrani, satu induk dengan bahasa Arami, satu induk dengan bahasa Suryani, dan Persia. Apa salah satu ciri-cirinya? Yaitu penulisannya dari kanan ke kiri. Itu yang disebut sebagai bahasa Semitik. Salah satu tanda dan cirinya yaitu dimulai dari kanan ke kiri. Itu yang Al-Fakir tahu dari sejarah bahasa umum. Nah, jadi sangat banyak kemiripan misalnya antara bahasa Arab dengan bahasa Ibrani karena mereka satu induk. Kemudian dengan bahasa Arami dan bahasa Suryani juga sama. Cuman yang sekarang masih ada di dunia ini yang dituturkan oleh para penuturnya dari kalangan Semitik atau bahasa Semitik yang masyhur adalah bahasa Arab, kemudian bahasa Ibrani ya. Kalau bahasa Suryani sekarang sudah sangat sulit kecuali di gereja-gereja Ortodoks Timur Tengah biasanya masih ada Injil-Injil yang berbahasa Suryani. Atau juga Injil-Injil yang berbahasa Arami itu masih ada. Salah satunya ada itu di gereja di Palestina yang masih mempelajari dan melestarikan bahasa Arami. Karena di antara mereka saling berbeda pendapat ya. Apakah misalnya Nabi Isa alaihissalam itu menuturkan bahasa Arami atau bahasa Suryani atau bahasa Ibrani, karena secara etnis Nabi Isa alaihissalam itu merupakan etnis dari turunan Yahudi. Namun ketika itu lingkungan yang mendominasi penuturan katanya adalah bahasa Arab.
pendapat apakah Injil itu ditulis dengan bahasa Arami atau bahasa Ibrani atau bahasa Suryani. Tapi masih bisa kita temukan beberapa gereja ortodoks atau beberapa gereja klasik di Timur Tengah itu yang masih pakai video tuh Buna. Mempelajari bahasa Arami atau bahasa Suryani. Pakai obat non? Kemudian kalau bahasa Ibrani, maka bahasa Ibrani sudah jelas yaitu dituturkan oleh orang-orang Israel ya. Mau pakai video, mau bebas. Israel, walaupun telah banyak campur aduk antara bahasa-bahasa Eropa karena mereka kan secara etnis itu sebelum adanya negara Israel yang mereka akui sekarang, mereka berpencar-pencar, ada yang di Rusia, ada yang di Jerman, dan ada yang di Yunani, sehingga banyak percampuran antara bahasa Ibrani dengan bahasa Jerman, dengan bahasa Rusia, dan bahasa Yunani. Namun untuk kitab-kitab mereka, kemudian rahib-rahib mereka, maka mereka masih menguasai bahasa-bahasa Ibrani yang tradisional. Sama halnya misalnya kita di kalangan Islam, biar nggak kedengaran. Bahasa Arab itu ada bahasa Al-Quran, ada bahasa hadis, ada bahasa kitab-kitab klasik, maka sangat berbeda. Berbeda dengan apa yang kita tuturkan di hari ini. Begitu juga dalam bahasa Ibrani sama, sangat berbeda antara bahasa-bahasa kitab dengan bahasa umum yang berlaku di masyarakat mereka sekarang. Itu informasi tentang persamaan dan perbedaan antara bahasa Semitik. Yang jelas itu mereka satu rumpun, satu induk, sehingga akan menemukan kemiripan-kemiripan. Misalnya kalau kita dalam bahasa Arab itu ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, sampai ya, maka mereka juga sama dalam bahasa Ibrani, contohnya alif, bet, jimel, dalet, waf, sama seperti itu. Ada kemiripan dekat. Contoh misalnya kalau dalam bahasa kita itu bahasa Arab hadas itu artinya baru. Kalau bahasa mereka maka hadas dengan ini yang tebal, tapi sama artinya baru. Kemudian misalnya ab yang berarti bapak, mereka juga tuturnya sama ab ya, seperti itu. Kemudian ada Allah, kalau bahasa kita bahasa Arab dan bahasa Islam maka mereka Eloh ya, seperti itu. Kemudian gramatikanya juga sama. Jadi kalau misalnya kita menguasai gramatika bahasa Arab, maka akan mudah untuk kita bisa menguasai bahasa-bahasa Semitik lainnya. Dari kawan-kawan ada yang misalnya ketertarikan dalam ilmu filologi atau ilmu tahqiq turas, maka itu bisa gerbangnya dari bahasa Arab. Kita bisa meneliti bahasa-bahasa Semitik lainnya, bisa meneliti bahasa Suryani, bisa meneliti bahasa Arami, Ibrani, dan bahasa-bahasa lainnya. Oke. Sedikit kita ulang pembahasan yang kemarin, yaitu kita mengenal satuan terkecil dari setiap bahasa, yaitu ada huruf. Kumpulan beberapa huruf, maka dalam bahasa Arab disebut kalimat, kemudian kumpulan beberapa kalimat yang bisa memahamkan, maka itu disebut sebagai kalam. Kalau dalam bahasa kita, maka ada abjad, kemudian ada kata, dan ada kalimat, itu disebut. Kemudian ada karakteristik tertentu tatkala kita
mempelajari bahasa Arab, misalnya kalau kita mengatakan saya pergi ke sekolah, maka itu sudah memahamkan orang yang kita ajak bicara sebagai sebuah ungkapan pemberitaan bahwa saya pergi ke sekolah. Secara umum mungkin itu sudah kalam. Namun untuk bahasa Arab, saya pergi ke sekolah yang kita tuturkan dengan bahasa Indonesia, maka itu belum kalam. Kenapa? Karena syarat kalam adalah harus berupa bahasa Arab. Nanti kita akan bahas setelah misalnya mengenal kalimat isim, kalimat fiil, dan kalimat huruf, maka kumpulan dari itu semua yang bisa memahamkan itu disebut sebagai kalam. Atau bisa kita pakai teori terbalik, kalam adalah kumpulan dari huruf-huruf tadi. Ada fiil, ada fa'il, misalnya ada pekerjaan, ada orang yang melakukan pekerjaan, dan ada maf'ul atau ada objek. Contoh misalnya darabtu al-qitata bil 'asa. Saya memukul kucing dengan tongkat. Maka itu sempurna. Susunan kalimat yang sempurna. Darabtu, saya memukul, al-qitata, kucing, bil 'asa, dengan tongkat. Itu sudah sangat sempurna. Ada pelaku pekerjaan, yaitu saya sebagai fa'il, kemudian ada yang dikenai pekerjaan, yaitu kucing, ada pekerjaan itu sendiri, yaitu memukul, dan ada keterangan yang berupa alat, yaitu dengan tongkat. Itu yang disebut sebagai kalam. Kumpulan beberapa kalimat. Yang pertama ada kalimat isim, yang kedua ada kalimat fiil, dan yang ketiga ada kalimat huruf. Di situ mana misalnya kalimat isim fiil hurufnya? Doroba, dari kata memukul, kemudian ada tu, itu yang berarti saya. Dorobtu al-qitota, itu adalah kucing, tandanya adalah alif lam. Kemudian bil aso, itu ada huruf jer. Ada kalimat huruf ba, bi, yang artinya dengan, bil aso, dengan tongkat. Itu disebut sebagai kalam. Namun kita akan bahas secara satu persatu. Pertama dari kalimat isim itu sendiri. Nah, kemarin kita telah membahas bahwa kalimat isim adalah kalimat yang menunjukkan arti benda atau sifat. Bukan sesuatu hal yang misalnya bisa diraba saja atau yang dideteksi dengan indrawi. Biasanya kalau kita hanya membuat sebuah definisi bahwa isim adalah benda, maka ada hal-hal yang abstrak yang tidak kita masukkan. Misalnya contoh, kalau kita hanya berpatokan bahwa kalimat isim adalah benda, kita hanya berpatok bahwa misalnya benda adalah meja, kemudian mobil, pintu, dan lain sebagainya. Namun kalimat isim itu adalah kalimat yang bisa berarti benda atau sifat. Contoh misalnya akbarun, maha besar, maka itu sifat. Bukan benda akbarun itu, tapi sifat atau karakter. Atau misalnya besar, atau misalnya tinggi, hijau, merah, dan lain sebagainya. Kecil, maka itu juga disebut sebagai kalimat isim. Jadi kalau misalnya kita mengartikan atau menerjemahkan dalam satu teks Arab yang artinya sudah jelas kalimat isim. Kemudian selain itu, untuk kita bisa mengenal dan membedakan antara kalimat isim, kalimat fiil, dan kalimat huruf, maka kita harus mengetahui dan mengenal tanda-tandanya. Kemarin telah kita bahas bahwa salah satu tanda kalimat isim adalah akhirnya dengan tanwin. Akhirnya dengan tanwin.
Terus bagaimana kita tahu bahwa itu harus ditanwin, sedangkan aslinya kan bahasa Arab itu tidak berharokat. Maka itu kita nanti akan kita ketahui dengan teori, yaitu dengan gramatika tadi, bahwa ini memang harus ditanwin. Kapan itu harus ditanwin? Kalau misalnya pelaku pekerjaan yang tidak diawali oleh alif lam, maka itu jelas harus ditanwin, misalnya seperti itu. Pelaku pekerjaan atau fa'il yang tidak diawali oleh alif lam, maka dia harus ditanwin. Contohnya ja'a, telah datang, ar-rajulu, laki-laki, min baitihi, dari rumahnya. Itu rajulu. Rajulun tidak diawali oleh alif lam, maka itu harus ditanwin. Nanti akan kita kotoi nanti selanjutnya. Yang pertama itu akhirnya ditanwin, yang kedua diawali oleh alif lam, yang ketiga diawali oleh huruf jer. Jadi setiap kalimat isim yang diawali oleh huruf jer, nanti akan kita hafal juga huruf jer itu ada berapa. Kemudian bisa di-i'rab jerkan. Apa itu i'rab jerkan itu? Nanti akan kita bahas. I'rab jer itu yang harokat kasroh ya biasanya, atau tanda aslinya itu diharokati dengan kasroh, itu namanya dijerkan. Setiap yang bertanwin adalah isim. Contoh innahu hamidum majidun. Innahu hamidun majidun. Innahu laqur'anun karimun. Itu semuanya ditanwin. Ila siratin mustaqimin. Kalau yang sudah memiliki buku itu ada di halaman 8 bagian 1 di 1. Kemudian fi kitabin maknunin. Ini semuanya ditanwin. Kemudian yang kedua, salah satu tanda kalimat isim yaitu diawali oleh alif lam. Contoh, dzalikal kitabu. Dzalikal kitabu. Dzalika al-kitabu, ada alif lam, maka alif lam itu merupakan salah satu tanda dari kalimat isim. Alhamdu. Alhamdu. Alhamdu itu juga kalimat isim. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu juga kalimat isim. Kemudian yu'minuna bil ghaibi. Bil ghaibi itu juga kalimat isim karena diawali oleh alif lam. Itu kan awal hurufnya adalah ba. Kok kenapa alif lam? Karena ba di situ sudah ada pembahasan. Ba di situ sudah masuk ke dalam huruf jer, namanya seperti itu. Kemudian bagaimana cara membedakan antara alif lam yang menjadi tanda kalimat isim dengan alif lam yang asli? Maka teorinya adalah kita buang kalimat alif lamnya. Kalau sisanya masih memberikan arti yang sempurna, maka itu adalah alif lam yang menjadi tanda kalimat isim. Kemarin sudah kita bahas, contohnya seperti ini. Mana sih? Ini yang baru. Alhamdu. Alhamdu ini ada alif lamnya, alif dan lam. Kalau kita hilangkan atau kita buang alif lamnya, maka akan menyisakan kata hamdu.
Kemudian kita cari, adakah arti dari kata hamdu? Ada, misalnya pujian. Berarti ini adalah alif lam yang menjadi tanda kalimat isim. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada kalimat dalam bahasa Arab yang diawali oleh alif lam, namun ketika kita hilangkan alif lam di sini, tidak akan memberikan arti atau tidak ada artinya. Oh, berarti itu adalah alif lam asli, bukan alif lam yang menjadi tanda kalimat isim. Teori paling mudahnya seperti itu. Setiap kalimat yang diawali oleh alif lam, maka itu juga adalah kalimat isim. Yang ketiga, diawali oleh huruf jer. Setiap kata, setiap kalimat yang diawali oleh huruf jer adalah isim. Kata-kata yang dari huruf jer harus dibaca jer atau dibaca kasroh. Kebanyakan dibaca kasroh ya. Karena salah satu tanda asli i'rab jer adalah kasroh. Jadi kemudian ada berapa kalimat isim itu? Ada berapa huruf jer? Kalau di sini ada 11 bagian. Itu akan mudah kalau kita hafalkan bikali ruba ila ala min fi'an wa tahata. Bikali ruba ila ala min fi'an wa tahata. Jadi ada ini jelek kan? Ada 12 kalau di sini ya, karena sudah diuraikan secara detail. Kalau di yang lain itu, yang huruf qasam, wallahi, billahi, dan tallahi itu disatukan. Ini adalah huruf jer. Mungkin teman-teman yang offline itu nanti yang online bisa mencari sendiri. Kalau misalnya tidak memakai buku Al-Miftah, maka pasti banyak, baik browsing di internet atau di kitab-kitab yang lain. Kemudian untuk menghafalnya terserah. Mau dengan cara sendiri-sendiri nggak apa-apa, tapi kalau cara yang paling mudah itu dinyanyikan. Bikali ruba ila ala min fi'an wa tahata, bikali ruba ila ala min fi'an wa tahata, min fi'an wa tahata. Nah, itu cara yang paling mudah, itu memang dinyanyikan ya. Tapi terserah, kalau punya cara yang lebih gitu selain itu, susunannya terserah. Yang penting huruf jar itu ada segini. Didengarkan seperti milik rumah betapa banyak bila ada di atas, min dari sini dalam, min dari sini dalam, andari wadami tademi atas sehingga, andari wadami tademi atas sehingga, sehingga. Nah, kalau itu pakai pola nyanyian dari kitab Manhaji Ustadz Joko Lamongan. Itu ada salah satu metode juga yang disebut sebagai metode Manhaji ya. Sama kurang lebih seperti itu. Nah,
Itu kalau ada huruf-huruf yang diawali oleh, ada kata-kata yang diawali oleh huruf jar ini, maka itu juga kalimat isim. Kemudian yang terakhir yang menjadi tanda i'rab jar, yaitu dia bisa dijerkan, bisa di'irabi oleh i'rab jar. Paling mudah itu sebenarnya, karena banyak kalau dalam teks-teks bahasa Arab itu banyak sekali yang beri'rab jar, entah itu karena huruf atau karena susunan mudhof dan mudhof ilaih. Setiap kata yang bisa dijerkan atau setiap kalimat yang bisa di'irobi jer, maka adalah kalimat isim. Di antara jer adalah kasroh, itu paling mudah. Contoh, hada min indillah, ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang i'rob jer? Min indillah, yang diawali oleh huruf jer min indillah. Kemudian qad nara taqalluba wajhika, itu juga i'rab jar. Fi kulli amrin marid. Nah, kulli amrin, kata amrin di sini i'rabnya juga jar karena menjadi mudhof ilaih. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. As-syaitan ini juga sama, i'rabnya adalah i'rab jar. Itu salah satu tanda-tanda kalimat isim. Yang pertama diakhiri oleh tanwin, kemudian diawali oleh alif lam. Yang ketiga, diawali setiap kalimat atau setiap kata yang diawali oleh huruf jar yang ada di sini. Kemudian yang terakhir bisa dijarkan. Nanti prakteknya langsung akan kita buat contoh-contoh sederhana. Kemudian yang kedua, satuan-satuan dari huruf itu ada yang namanya kalimat fiil, ya. Kata itu sebagai kata kerja. Jadi yang tadi adalah kata benda atau kata sifat. Yang kedua yaitu kalimat fiil. Ini adalah kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Arab itu kebanyakan semuanya terpola, tidak kurang dari 3 huruf dan tidak lebih dari 6 huruf. Nah, ini mau gak mau kita harus menghafal falanya, karena nanti akan mudah menemukan kaidah. Oh, ini harus dibaca mustaghfirun, harus dibaca astaghfiru, harus dibaca ustughfiro, harus dibaca tastaghfir misalnya. Itu akan kita dapatkan dengan memahami wazan atau dengan memahami tasrif. Itu lebih konsen kepada ilmu sorof. Namun akan kita bahas sedikit di sini tanda-tanda kalimat fiil. Tanda-tanda kalimat fiil itu ada 4. Yang pertama, kemasukan qad. Jadi setiap kalimat yang diawali oleh huruf qad, maka itu pasti kalimat fiil atau kata kerja. Contoh misalnya qad qomatis sholat, itu qomat, kata qomat di situ maka pasti kalimat fiil. Kenapa? Karena diawali oleh huruf qad. Qad, sungguh, qomat, telah berdiri, as-sholatu, sholat. Kenapa ini misalnya harus ada ta? Nah, ini nanti akan kita bahas lagi. Yang kedua, diawali oleh huruf sin
ya, diawali oleh huruf sin yang bermakna akan. Satu, qad. Yang kedua, diawali huruf sin yang bermakna akan. Kemudian yang ketiga, diawali oleh huruf saufa. Ini masuk juga disebut sebagai huruf, walaupun ada 3 susunan, tapi ini bermakna akan. Kemudian yang keempat, diakhiri oleh ta'nis. Ta'nis. Ta yang menunjukkan arti perempuan. Nah, jadi kalau ada kata atau kalimat dalam bahasa Arab ya, kalau ada kalimat yang diawali oleh huruf sin, maka itu pasti kalimat fiil atau kata kerja. Nah. Terus bagaimana cara kita membedakan bahwa sin itu adalah tanda kalimat fiil atau sin yang bukan kalimat fiil? Maka sama seperti tadi, seperti alif lam. Kita hilangkan sinnya, apakah masih menyisakan kata yang mempunyai arti yang sempurna atau tidak? Misalnya dari kata saya lamun, atau saya mulus sufaha. Kemudian ada safir. Nah, ini teorinya mudah, sama seperti tadi kita menguraikan alif lam. Kalau misalnya sin ini kita hilangkan, kemudian kita cari dalam kamus masih ada artinya, ya lamun, mereka mengetahui, ya kulu, mereka berkata, maka itu berarti tadi sinnya adalah sin tanda kalimat fiil. Namun kalau misalnya dari kata safir kita hilangkan sinnya, maka hanya akan menyisakan huruf alif, fa, dan ro, tidak ada artinya, berarti itu bukan sin yang menjadi tanda kalimat fiil. Kemudian itu tanda kalimat isim, tanda kalimat fiil. Kemudian yang kedua, selain sin, yaitu apabila diawali oleh huruf fa. Setiap kalimat yang diawali oleh kata saufa, bukan huruf fa, kata saufa. Saufa ya'lamun, saufa yaqulu. Kalau ini sudah pasti mustahil, semuanya tidak seperti sin yang tadi. Ini pasti dua susunan yang berbeda. Nah, ini artinya apa? Apa perbedaan sin dan saufa? Kalau sin itu sebuah ungkapan yang menunjukkan arti pekerjaan yang akan dilakukan dan jaraknya dekat. Sa'adhabu, saya akan pergi. Dalam waktu yang dekat saya akan pergi.
kemudian sa'aqumu, saya akan berdiri dalam waktu yang dekat, saya akan segera berdiri. Tapi kalau misalnya saufa itu artinya juga sama, yaitu ingin mengerjakan sesuatu, namun jaraknya itu lampau atau jauh. Saufa adhabu ilal Madinah, saya akan pergi ke Madinah misalnya. Nah, artinya insya Allah suatu saat nanti saya akan pergi ke Madinah. Jauh artinya. Jaraknya atau waktunya tidak segera. Saya akan pergi berhaji, maka itu pakai kata saufa, bukan kata sa. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat berarti ya. Tadi qad, sin, saufa. Yang keempat, kalau diakhiri oleh ta, ya. Diakhiri oleh ta ta'nis. Apa itu ta ta'nisnya? Itu kali huruf ta yang menunjukkan pekerjaan itu dilakukan oleh perempuan. Qoman, nah ini artinya telah berdiri. Apa yang telah berdiri? Sholat. Akalat misalnya. Akalat Fatimah. Akalat Fatimatu. Nah ini kata kerjanya harus sesuai. Kalau misalnya pelakunya adalah perempuan, maka kata kerjanya juga harus perempuan. Kalau pelakunya laki-laki, maka kata kerjanya juga harus laki-laki. Itu perbedaan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris harus ada kesesuaian antara sama seperti bahasa Arab antara kata kerja laki-laki dan kata kerja perempuan. Harus disesuaikan dengan pelakunya. Nah, ini kalau setiap kalimat yang diakhiri oleh ta yang seperti ini, yang menunjukkan arti perempuan, maka itu juga sudah pasti disebut sebagai kalimat fi'il. Bagaimana cara kita membedakan misalnya antara ta itu sebagai tanda kalimat fi'il dan bukan, sama seperti tadi. Coba kita hilangkan ta-nya. Apakah masih memberikan arti yang sempurna? Maka kalau masih memberikan arti yang sempurna, itu disebut sebagai ta ta'nis. Kalau taknya kita buang kemudian tidak bisa memberikan arti yang sempurna, maka itu bukan tak ta'nis. Contoh misalnya al-hindan. Dari kata kerja atau dari kata apapun yang tidak bisa memberikan arti setelah tanya dibuang, maka itu bukan tak kalimat fi'il. Sama seperti tadi, teorinya seperti itu. Solawat misalnya, kata solawat. Kata solawat, kalau misalnya taknya ini kita hilangkan, maka akan menyisakan arti solawat. Itu akan sulit kita menemukan artinya apa solawat itu. Walaupun nanti dengan rumusan teori yang lain, sholat dari kata sholat. Tapi yang jelas ini bukan tak ta'nis, ya. Bukan tak ta'nis. Itu cara membedakan antara tak ta'nis yang menjadi tanda kalimat fi'il dan yang bukan disebut sebagai tak ta'nis. Itu adalah kalimat fi'il atau kata kerja. Kemudian yang ketiga, uraian dari suatu bahasa yang di sini spesifik adalah bahasa Arab adalah kalimat huruf. Apa itu kalimat huruf? Kalimat huruf adalah kata selain isim dan fi'il dan tidak mempunyai tanda. Artinya kalau bukan kata kerja dan bukan juga kata benda atau kata sifat, maka itu disebut sebagai
kalimat huruf. Kalimat huruf mana aja? Ya bisa tadi bisa berupa kalimat sumpah, bisa berupa kalimat dengan atau jelasnya itu kalau kalimat huruf adalah kalimat penyempurna. Dia tidak akan bisa memberikan makna yang bisa dipahami kecuali dia berbarengan dengan kalimat lain. Contohnya kalau kita bilang ba itu artinya dengan, kita tulis ba, maka itu tidak akan memberikan makna apa-apa. Tapi kalau misalnya kita tambah dengan kalimat fi'il bidorbatain bil aso dengan tongkat, atau dengan kata bidorbatain dengan dua pukulan, bidorbaini dengan dua pukulan, itu baru bisa memberikan makna. Kemudian contoh yang lain, fi artinya di dalam. Tatkala kita bila menulis kata fi saja, maka itu tidak akan memberikan makna yang sempurna. Namun kalau kita tulis dengan kalimat lain, misalnya watarokahum fi dhulumati, maka itu baru bisa memberikan makna fi dhulumati, artinya di dalam kegelapan atau di dalam kesesatan, bisa diartikan seperti itu. Nah, itu satuan dari sebuah bahasa, ada kalimat isim, kalimat fiil, dan kalimat huruf. Nah, dari susunan kalimat isim, kalimat fiil, dan huruf itu, maka dalam bahasa Arab itu ada yang namanya kalam. Jadi kalau misalnya kalimat isim saja, kata batu, kata benda, itu tidak akan bisa memberikan makna, tidak akan bisa memberikan pemahaman. Begitu juga kalau hanya kalimat fiil saja, itu juga tidak akan bisa memberikan pemahaman. Contohnya doroba, kata memukul, atau akala, artinya memakan. Itu makan, itu juga tidak akan memberikan pemahaman. Kemudian huruf saja apa lagi? Kalimat isim dan kalimat fiil aja tidak akan bisa memberikan makna, apalagi kalimat huruf. Maka selanjutnya dalam bahasa Arab itu susunan-susunan dari kalimat tadi, isim, fiil, dan huruf itu ada namanya kalam, atau dalam bahasa kita kalimat, ya. Kalimat yang bisa memberikan makna. Saya pergi berbelanja, itu sudah kalam. Saya memotong roti, itu juga sudah kalam kalau dalam bahasa Indonesia. Namun kalau dalam bahasa Arab maka belum, karena dalam bahasa Arab suatu kalimat itu bisa disebut sebagai kalam kalau yang pertama itu berupa lafaz, yang kedua berbahasa Arab, yang ketiga tersusun dari dua kata atau lebih, murakkab, yang keempat bisa memahamkan. Itu definisi dalam kitab Al-Miftah, bahwa rukun-rukun kalam itu yang pertama harus berupa lafaz, yang kedua berbahasa Arab, yang ketiga tersusun dari dua kata atau lebih, yang keempat memahamkan atau mufid. Kata berbahasa Arab yang tersusun dan memahamkan itu disebut sebagai kalam. Contoh, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini dua susunan, yaitu alhamdu dan kata lillah. Kemudian yang kedua, Allahus Samad. Ini juga kalam karena bisa memahamkan. Allahus Samad, Allah adalah zat yang dibutuhkan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Ini juga kalam. Muhammadur Rasulullahi, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini juga disebut sebagai kalam karena memenuhi syarat-syarat yang empat tadi. Yang pertama berupa lafaz, yang kedua berbahasa Arab, yang ketiga tersusun dari dua kata atau lebih, yang keempat memahamkan. Berarti kalau tidak berbahasa Arab maka tidak disebut sebagai kalam. Itu
keterangan yang simpel dan mudah. Jadi kalau ada kata yang berupa, kalau ada susunan yang berupa lafaz berbahasa Arab, sebuah ungkapan yang berupa lafaz berbahasa Arab tersusun dari dua kata atau lebih, kemudian yang keempat memahamkan, maka itu disebut sebagai kalam. Yang pertama harus kita pahami adalah seperti itu. Dalam kitab apapun yang cara penyusunnya adalah tradisional atau modern sekalipun, maka yang pertama dibahas dalam bahasa Arab adalah kalam itu sendiri. Awal pembahasan. Kemudian salah satu kelebihan metode Al-Miftah ini adalah ditunjukkan kepada para pemula atau kalau kita mempunyai lembaga pendidikan yang ingin mengajarkan bahasa Arab dari pendekatan pemahaman bacaan. Ini di sini maka Al-Miftah itu cocok. Jadi kalau misalnya ustadz-ustadzah yang online mempunyai lembaga pendidikan baik itu SD atau SMP, maka dengan metode Al-Miftah itu sangat cocok karena ini ditunjukkan untuk para pemula. Atau misalnya untuk siapa saja yang ingin membaca kitab dengan mudah, maka dengan teori Al-Miftah itu insya Allah cocok atau kondusif. Itu satu. Karena selain ada tuntutan, kalau di sini itu tuntutannya adalah berupa nazam ya. Berupa nazam itu sebuah teks atau ibarat yang mudah kita hafalkan, namun mengikuti tradisi ulama-ulama salaf, mengikuti tradisi ulama-ulama zaman dulu. Di sini nazamnya kalamuhum lafzul mufidul musnadun wal kilmatul lafzul mufidul mufradun. Kalam adalah lafaz yang bisa memberikan faedah kemudian tersusun. Itu artinya seperti itu. Jadi tadi sudah kita bahas bahwa kalam adalah harus berupa lafaz berbahasa Arab tersusun dari dua kata atau lebih. Kemudian yang keempat memahamkan. Itu dalil nazamnya seperti itu. Dalil qasidahnya seperti itu. Tetapi di sini dalam teori Al-Miftah itu ada tuntutan agar mudah dihafal, maka dengan nyanyian. Nah, ini sangat cocok untuk anak didik kita ya. Atau misalnya kita punya anak yang kita godok untuk menjadi seorang ulama yang pakar dalam ilmu keislaman, maka ini mudah kita hafalkan. Akan lebih mudahnya kalau memang rekan-rekan memiliki buku ini. Contoh misalnya di sini, ini buku nazam kecilnya seperti ini. Ini ada buku nazaman dan juga ada buku yang nyanyiannya. Separuh itu nazam, yaitu tuntutan asli dari kitabnya. Kemudian yang kedua, bagian kedua itu berupa lirik-lirik yang bisa membantu kita dalam menghafalkan teori tadi. Kalau tadi kan ini teori nazamnya, kalamuhum lafdun mufidul musnadun wal kilmatul lafdul mufidul mufradu. Kalam adalah lafaz yang berupa bahasa Arab, yang berupa bahasa Arab tersusun dari dua kata atau lebih dan bisa memahamkan. Nah, di sini ada gitu berupa lirik-lirik yang mudah kita hafalkan agar teori tadi tidak hilang. Rukunnya kalam semua ada 4,
berupa lafaz dan berbahasa Arab. Kan ini udah tadi. Rukunnya kalam itu ada 4, berupa lafaz 1 dan berbahasa Arab. Tersusun harus bisa memahamkan, itulah rukun-rukunnya kalam. Udah selesai. Rukunnya kalam itu ada 4, yang pertama berupa lafaz, yang kedua berbahasa Arab, yang ketiga tersusun. Tersusun tadi kan dari 2 kata atau lebih. Alhamdulillah itu sudah tersusun. Harus bisa memahamkan dan harus bisa memahamkan. Kalau tersusun 2 kata atau lebih tapi tidak memahamkan, misalnya antara 2 huruf tadi, ba dan k, bika, itu tidak akan bisa memahamkan. Ba artinya dengan, k artinya seperti. Dengan seperti itu tidak akan bisa memahamkan. Ini lirik lagunya seperti ini. Pegon tapi dalam berbahasa Indonesia, tulisan Arab tetapi bahasa Indonesia atau bahasa pegon dalam teori tradisional itu. Rukunnya kalam semua ada 4, berupa lafaz dan berbahasa Arab, tersusun harus bisa memahamkan, itulah rukun-rukunnya kalam. Kemudian tadi udah selesai, habis itu tadi yang kalimat itu ada berapa? Yang sudah kita bahas secara teori yaitu isim, fiil, dan huruf. Nah, di sini juga dijelaskan untuk tidak lupa. Kalimat itu dibagi jadi 3. 1 kalimat isim artinya benda, 2 kalimat fiil artinya kerja, 3 huruf tak punya tanda. Udah selesai ini. Mudah kita hafalkan. Nah, selanjutnya tanda mengenal, menghafal tanda-tanda kalimat isim biar tidak lupa. Kalau tadi kan secara manual ya, kita pahami secara manual. Tanda kalimat isim itu ada 4, diawali oleh alif lam, diakhiri oleh tanwin, kemudian diawali oleh huruf jar dan bisa dijerkan. Tapi di sini disusun dalam bait lagu yang mudah kita hafalkan. Tanda isim al ada di awalnya, huruf-huruf jar juga ada di awalnya, bertanwin dan juga bisa dijerkan. Idadiyah itu luar biasa. Idadiyah itu artinya ya sekolah setara SMP lah, karena ini memang ditunjukkan untuk SMP. Idadiyah itu luar biasa. Tandanya fiil itu 4 banyaknya, diawali oleh qadsin juga saufa, diakhiri oleh ta ta'anis yang mati, idadiyah selalu di hati. Nah ini jadi udah mudah kita paham itu. Atau ini cocok kalau misalnya metode ini kita ajarkan kepada anak didik kita yang usia SMP atau usia SD sekalipun. Ini sangat cocok untuk para pemula. Mudah dihafal, kemudian tidak memakai teori yang begitu rumit. Karena kenapa biasanya banyak yang mundur teratur dalam mempelajari bahasa Arab? Karena pakai teori-teori ulama yang tradisional itu memang sedikit membingungkan. Tapi ini tidak melepaskan isi atau esensi dari ulama tradisional, namun dikemas dalam metode yang mudah dimengerti dan mudah dipahami. Karena untuk awal ini paling tidak kita harus menghafal dulu, menghafal setiap teori, menghafal setiap tanda-tanda. Dan ini dikemas dalam lirik lagu yang mudah dimengerti oleh anak-anak atau istilahnya sesuai dengan usia mereka. Cita-citaku menjadi anak pintar, ini sudah keluar dari materi ya, tapi ini sebagai penyempurna lirik aja. Setiap hari aku selalu belajar, mengajar cita-cita paling mulia, berbakti kepada orang tua. Sekolah idadiyah luar biasa, siang malam aku selalu gembira bersama teman-teman guru tercinta, mengajar cita-cita mulia. Nah ini tapi yang tadi masuk ke dalam materi itu, yang pertama kalam, syarat-syaratnya kalam, kemudian pembagian kalimat, isim, fiil, dan huruf,
Udah selesai sampai di situ. Jadi kita tahu kalimat yang akan kita uraikan itu yang tadi kalam dan isim, fiil dan huruf. Nanti harus di mana tempat-tempatnya itu di pembahasan selanjutnya. Rukunnya kalam semua ada 4, berupa lafaz dan berbahasa Arab, tersusun harus bisa memahamkan, itulah rukun-rukunnya kalam. Kalimat itu dibagi jadi 3, 1 kalimat isim artinya benda, 2 kalimat fiil artinya kerja, ketiga huruf tak punya tanda. Tanda isim al ada di awalnya, huruf-huruf jar juga ada di awalnya, bertanwin dan juga bisa dijerkan, dan dia itu luar biasa. Tandanya fiil itu 4 banyaknya, diawali oleh qad, sin juga saufa, diakhiri oleh ta ta'nis yang mati, dan dia selalu di hati. Itu materi sampai di situ. Tadi adalah penyempurna lirik dari pencipta liriknya, yaitu Ustadz Sidogiri. Nah, itu pembahasan awal yang akan kita urai secara terperinci, yaitu dari kalam tadi. Dari sebuah kalimat itu, dari satu ungkapan itu, ini nanti harus di mana, ini harus diharokati apa, ini harus bagaimana itu nanti. Jadi tadi misalnya dari kalimat isim, itu kan harus ditanwin. Tanwinnya itu harus kasroh, harus fathah atau harus doma. Kemudian dari kalimat fiil. Dari kalimat fiil itu bagaimana? Apakah harus kasroh, domah dan fathah atau seperti apa? Begitu juga dari kalimat huruf. Ini harus bagaimana? Nah, ini nanti kita bahas dalam pembahasan selanjutnya, yaitu tentang perubahan-perubahan harokat dari setiap kalimat tadi atau dari setiap kata. Ya, kita selesai tadi tentang kalimat dan kalam, tentang kalam ya, kalam pembagiannya ada isim, fiil dan huruf. Nah, sekarang kita membahas satu persatu tentang isim dulu. Pembahasan detail dari isim. Tadi hanya mengenal tanda-tandanya. Hanya mengenal tanda-tandanya. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan rinci tentang kalimat isim. Baik itu yang berupa yang berarti benda atau yang berarti sifat.
Setelah tadi kita mengetahui tanda-tanda kalimat isim, yaitu tanwin, alif lam, diawali oleh huruf j dan bisa di-i'rab bi jar, maka sekarang kita menganalisis kalimat isim dari sisi statusnya, ya. Jadi kalimat isim dari sisi statusnya dia dibagi menjadi dua. Yang pertama mu'rab. Mu'rab itu artinya harokat akhirnya itu bisa berubah. Yang kedua mabni, tetap atau tidak berubah. Berarti nanti ini sudah kita ketahui. Kalau misalnya ketika kita membaca salah satu teks bahasa Arab, baik itu berupa Al-Quran atau Al-Hadis, maka kita bisa mengetahui dalam satu teks misalnya lafaz Allahu itu tanda harokat akhirnya itu berupa doma. Namun di teks yang lain kadang berupa fathah, innallaha. Di teks yang lain juga berupa kasroh, lillahi, alhamdulillahi. Oh, ini jadi sekarang kita telah mengetahui bahwa kalimat isim itu ada yang mu'rab, berarti lafaz Allah termasuk salah satu isim yang mu'rab. Contoh misalnya gini, teori sederhananya, kalau bahasa Indonesia, misalnya Muhammad pergi ke masjid. Kemudian yang kedua, saya melihat Muhammad. Yang ketiga, saya makan dengan Muhammad. Ini kalau bahasa Indonesia seperti ini. Jadi Muhammad pergi ke masjid. Saya melihat Muhammad. Saya makan dengan Muhammad. Dari ketiga ungkapan di sini, kata Muhammad ini tetap akhirnya dal. Ini tetap dal, ini tetap dal, ya, nggak ada harokatnya. Namun kalau dalam bahasa Arab, maka akan ada perubahan-perubahan. Contoh misalnya, kalau dalam bahasa Arab, Dhahaba Muhammadun. Muhammad telah pergi ke masjid. Saya melihat Muhammad. Ro'a itu Muhammadan. Di sini jadi fathah. Yang ketiga, akulu, saya makan bi Muhammadin dengan Muhammad. Nah ini.
Ini salah satu kekhususan atau keistimewaan bahasa Arab bahwa posisi di mana dia harus berharokat fathah, kemudian posisi di mana dia diharuskan harus berharokat fathah, ini harokat dhamma, maaf. Kemudian yang ketiga, posisi di mana dia harus diharokati dengan harokat kasroh. Jadi ini adalah mu'rab atau berubah sesuai dengan posisi dia di mana. Nah, ini salah satu pembahasan yang paling penting dalam bahasa Arab adalah mengenal mu'rab dan mabni. Kemudian nanti itu kita belajar yang namanya i'rab itu sendiri ada berapa. Ya. Secara umum mu'rab artinya berubah, namun ada pembahasan secara khusus bahwa i'rab itu ada berapa macam. I'rab bisa diartikan sebagai harokat. Namun yang paling mudah adalah kalau kita belajar i'rab itu artinya kita mengetahui letak-letak dan posisi kalimat isim itu kapan harus diharokati fathah, kapan harus diharokati dhamma, dan kapan harus diharokati kasroh, kapan harus ditambah dengan alif lam, dan kapan harus tidak memakai alif lam. Itu contoh sederhananya seperti itu. Ini gampangannya atau contoh mudahnya perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia sudah selesai, tidak ada perbedaan. Muhammad pergi ke masjid, sudah. Saya melihat Muhammad, saya makan dengan Muhammad. Misalnya Putri, kita pakai contoh pelakunya adalah perempuan. Putri pergi ke pasar. Tidak dia berubah menjadi putra atau menjadi putro, ya. Tetap dimanapun dia posisinya atau sebagai apapun si putri ini, apakah sebagai pelaku, apakah sebagai objek, tetap dia kalau dalam bahasa Indonesia itu putri, tidak jadi putra dan juga tidak jadi putro. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ya kadang Muhammadun, kadang Muhammadan, kadang Muhammadin. Ini namanya mu'rab, ya. Kalau tadi dalam bahasa Indonesia itu tidak ada mu'rab dan mabni, sama aja seperti itu. Namanya akmal biasanya. Kalau akmal dalam bahasa Indonesia, akmal pergi ke kamar, akmal makan pisang, sama saja. Al itu nggak ada harokat jadi akmalu, akmali atau akmala. Namun dalam bahasa Arab itu harus ada harokatnya, harus fathah, kasroh maupun dhamma. Dalam kalimat fi'il juga sama. Jadi ada yang mu'rab dan ada juga yang mabni, ya. Dalam kalimat fi'il ada juga yang mu'rab dan ada juga yang mabni. Misalnya yaf'alu, kata yaf'alu. Tadi kalau dalam bahasa dalam kalimat isim harokatnya ya, dhamma, fathah, dan kasroh. Ini kalau dalam kalimat isim. Kalau dalam kalimat fi'il maka ada dhamma, contoh misalnya yadribu, artinya memukul. Maka ini harokatnya harus
harus doma. Yang kedua, ayat riba. Ini harus fathah. Yang terakhir, lam yadrib. Ini harus sukun. Kalau dalam kalimat isim, doma fathah kasroh. Kalau dalam kalimat fi'il itu doma fathah dan sukun. Ini contoh sederhananya seperti ini. Kalau yang mu'rab dalam kalimat fi'il itu perubahannya kalau tidak fathah ya kasroh, kalau tidak fathah ya domah atau sukun. Kalau dalam kalimat isim domah, fathah dan kasroh. Kemudian kalau dalam kalimat huruf, dalam pembahasan dari segi statusnya, maka kalimat huruf tidak berubah selamanya mabni, ya, tidak ada perubahan. Bi ya sama, selamanya jadi bi, tidak jadi ba. Tadi yang misalnya huruf jer, bi, ka, li, ruba, ila, ala, itu tetap tidak ada perubahan. Mabni pasti untuk kalimat huruf. Kalau untuk kalimat isim itu ada yang mu'rab dan mabni. Kalau untuk kalimat fi'il itu juga ada yang mu'rab dan mabni. Kalau untuk kalimat huruf itu semuanya pasti mabni. Dalil atau landasan argumentasinya kalau dalam nadhamnya, wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun lisabhi minal hurufi mudniyu. Isim ada yang mu'rab dan ada yang mabni, selesai di situ. Kemudian yang fi wa filu amrin wa mudiyun buniya wa arabu mudhari'an in ariya. Kemudian untuk kalimat fi'il, untuk kalimat fi'il juga sama, ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana. Tapi untuk kalimat huruf semua hukumnya mabni atau tetap. Itu landasan argumentasi dari nadham atau dari kaidah kitabnya seperti itu. Namun dalam metode al-miftah untuk memudahkan dan menarik, karena yang paling penting dalam pembelajaran bahasa Arab itu tidak bosan. Bagaimana caranya selalu menarik. Terlebih kalau misalnya anak didik kita itu suka hiburan, maka kita harus bisa kreatif memberikan cara yang menarik menurut mereka. Maka di sini ini juga ada lirik lagunya biar mudah dihafal. Kalau tadi kan wal ismu minhu mu'rabun wa mabni lisabhi minal hurufi mudni wa filu amrin wa mudhibuniya wa arabu mudhari'an in ariya wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana. Kalau tadi seperti datar-datar saja. Nah, ini bagaimana caranya esensinya itu tetap ada, akan tetapi dikemas dengan kemasan yang menarik. Mu'rab dan mabni gitu. Itu tadi dalam kalimat isim itu mu'rab dan mabni, dalam kalimat fi'il juga ada mu'rab dan mabni. Kalau dalam kalimat huruf pasti mabni. Ya. Kalau liriknya di sini mengikuti sirah, lirik sirah Abdullah, nama ayahnya di sini. Mu'rab artinya berubah, mabni tidak berubah. Domir mausul dan isyarah, isim yang tak berubah. Ilmu dore yang mabni, amr dan madi. Semua huruf pasti mabni tanpa terkecuali. Inilah mu'rab dan mabni yang kita pelajari, Jadi udah selesai. Kesimpulannya, mu'rab dalam kalimat isim artinya berubah. Sama seperti tadi, kadang Muhammadun, Muhammadan atau Muhammadin. Kadang Allahu, innallaha, lillahi. Rajulun, rajulan, rajulin. Dalam kalimat fi'il, yadribu,
Yakulu, ayyakula, lam yakul, misalnya lam yakul, misalnya seperti itu. Jadi kalau dalam kalimat isim sudah jelas. Misalnya salah satunya yaitu kita lihat harokatnya. Kalau tidak kasroh, fathah atau domah. Kalau dalam kalimat fi'il, kalau tidak fathah, domah maka sukun. Itu perbedaan antara kalimat isim dan kalimat fi'il. Jadi fathah itu ada kalimat dalam kalimat isim dan kalimat fi'il. Domah ada dalam kalimat isim dan kalimat fi'il. Namun kasroh itu khusus masuk pada kalimat isim dan sukun itu khusus masuk pada kalimat isim. Dikemas dalam lirik lagu, mu'rab artinya berubah, mabni tidak berubah, dhamir mausul dan isyarah isim yang tak berubah, yang mu'rab fi'il mudhari, yang mabni amr dan madi. Semua huruf pasti mabni tanpa terkecuali. Inilah mu'rab dan mabni yang kita pelajari, Nah, ini lirik lagu untuk mudah menghafal tadi mu'rab dan mabni. Selanjutnya akan kita bahas secara detail ada berapa jenis kalimat isim itu. Ya. Ada berapa jenis kalimat isim. Jadi misalnya kita membaca Al-Quran, membaca Al-Hadis, sudah kita ketahui tandanya. Ada alif lam, ada tanwin, kemudian ada i'rab jar dan huruf jar. Setelah itu kita mengetahui, oh ini jenisnya adalah isim mufrad. Oh ini jenisnya adalah isim dhamir. Oh ini statusnya mu'rab. Oh ini statusnya mabni. Di situ nanti akan tambah pengetahuan kita. Ini adalah berbentuk isim mufrad misalnya. Tatkala kita membaca satu surat atau membaca satu hadis, oh ini ada kalimat isim ada 8 misalnya. 2 berupa isim mufrad, 3 berupa isim tasniyah, dan 5 berupa isim asmaul khamsah. Misalnya seperti itu. Nanti kita belajar menganalisis dan menelaah secara detail dalam teks yang kita baca. Ada berapa kalimat isim, kemudian jenis kalimat isim itu apa saja. Yang pertama tadi, setelah kita mengenal isim yang mu'rab dan mabni, mana saja isim yang mu'rab? Ada berapa isim yang mu'rab? Kemudian ada berapa isim yang mabni? Kalau di sini dalam kitabnya isim yang mu'rab itu ada 10. Yang pertama isim mufrad. Kita juga harus tahu artinya apa isim mufrad. Yang kedua isim tasniyah. Kita juga harus tahu apa artinya isim tasniyah. Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir, asmaul khamsah, isim ghairu munsharif, ada isim maksur, isim mangkus, dan isim yang mudhaf pada ya mutakallim. Itu isim yang mu'rab, yang berubah tadi. Jadi Muhammadun itu hanya salah satu dari isim yang mu'rab, dan dia jenisnya apa? Jenisnya adalah isim mufrad, isim yang menunjukkan arti satu. Nah, kalau isim mufrad tandanya dengan harokat, misalnya tadi dengan dun, din, dan dan. Nah, kalau misalnya isimnya isim tasniyah, isim yang menunjukkan arti dua, apakah masih dengan harokat? Maka bukan. Dalam bahasa Arab bukan dengan harokat, akan tetapi itu dengan huruf. Misalnya tadi Muhammad pergi ke masjid. Muhammadun dhahaba ilal masjid, atau dhahaba Muhammadun ilal masjid. Jelas. Mu'rabnya itu dengan harokat. Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Saya melihat Muhammad. Aqulu bi Muhammadin. Saya makan dengan Muhammad. Tadi dari kata dun dan din. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya tetap dari kata Muhammad, namun dia berubah jenisnya, ya. Isim tasniyah, misalnya isim yang menunjukkan arti dua Muhammad.
Kalau dalam bahasa Indonesia maka tidak akan ada perubahan. Dua Muhammad pergi ke masjid. Saya melihat dua Muhammad. Saya makan dengan dua Muhammad. Artinya dua orang yang bernama Muhammad. Namun dalam bahasa Arab itu akan ada perubahan. Perubahannya bukan dalam huruf, bukan dalam harokat, namun berupa huruf. Contoh misalnya Dhahaba Muhammadan. Artinya yang tadi ya. Yang pertama Muhammad pergi ke masjid. Ya sekarang jadi dua Muhammad. Nah, ini masih mu'rab, iya masih mu'rab di sini. Mana yang berubah? Ini berubahnya dengan huruf. Kalau tadi dengan harokat. Dhahaba Muhammadani ilal masjid. Dua Muhammad telah pergi ke masjid. Ra'aitu Muhammadaini. Saya melihat dua Muhammad. Aqulu bi Muhammadaini. Saya makan dengan dua Muhammad. Ya. Nah, ini perubahan atau i'rab dari satu sisi ke sisi yang lain. Dari kalau di sini dari harokat alif dan nun ke ya dan nun. Ini juga disebut sebagai isim yang mu'rab. Status mu'rab. Jenisnya apa? Jenisnya adalah isim tasniah, isim yang menunjukkan arti dua. Bagaimana supaya mudah kita mengetahui isim ini berbentuk apa? Ya mau nggak mau kita harus menghafal setiap detail dari perincian isim itu serta tanda-tandanya. Ini mungkin sudah gampang dengan arti Muhammadun, satu orang Muhammad. Kalau Muhammadani itu dua orang Muhammad. Isim mufrad itu artinya satu, kemudian isim tasniah itu artinya dua. Jadi nanti akan kita bahas kalimat isim dilihat dari status akhir kalimat, ada yang mu'rab dan mabni. Yang kedua, kalimat isim dilihat dari hitungan, ya. Ini dari sisi hitungan jumlah. Misalnya ada yang berarti satu, ada yang berarti dua, dan ada yang berarti banyak. Kemudian kalimat isim dilihat dari status gendernya, ada yang kalimat isim perempuan, ada yang kalimat isim laki-laki. Itu nanti pembahasan detailnya seperti itu. Namun kita hafalkan dulu namanya. Yang mu'rab itu isim apa saja? Kalau cara yang manual, isim mufrad, isim tasniah, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, asmaul khamsah, isim ghair munsharif, isim mangkus, isim maksur, dan isim yang mudhaf pada ya mutakalim. Tapi kalau dalam teori al-miftah ini ada liriknya biar mudah kita hafal. Isim mufrad ya di sini. Apa? Isim mu'rab, maaf. Isim yang mu'rab itu ada berapa? Nah, di sini diterangkan dalam liriknya satu isim mufrad. Nah, itu isim mufrad. Dua isim tasniyah. Tiga isim jamak mudzakkar salim dan muannats salim. Yang laki-laki mudzakkar salim, yang perempuan muannats salim. Jamak taksir banyak artinya, mengubah dari bentuk mufradnya. Abun, ahun, hamufu, dan du, itu semua isim yang lima. Yang tak bertanwin ghairu munsharif, satu dan dua itu ilatnya. Alif yang bengkok maksur namanya, berharokat fathah di sebelumnya.
Yang di akhir mangkus namanya berharokat kasro di sebelumnya. Nah ini simple, untuk menghafal simple, namun ini mengandung penjelasan dan pengertian yang sangat banyak sekali. Nanti akan kita uraikan. Misalnya dari sisi isim mufrad saja. Kemudian ada isim tasniyah, isim jama, jama mudzakkar salim. Apa yang disebut dengan jama mudzakkar salim? Apa tanda jama mudzakkar salim? Misalnya di situ. Jama muannats salim. Apa arti jama muannats salim? Bagaimana tanda jama muannats salim? I'rabnya tanda jama muannats salim. Kemudian ada namanya jama taksir. Jama yang menunjukkan arti banyak. Ada jama taksir kilah, ada jama taksir kasroh. Kemudian bagaimana teori menjama taksirkan? Jama taksir itu biasanya sesuatu yang menunjukkan arti banyak dan dia tidak berakal. Itu untuk jama taksir. Kalau untuk yang berakal untuk manusia, maka biasanya kebanyakan ke jama mudzakkar salim. Misalnya muslimun, satu orang muslim. Kemudian dua orang muslim, muslimani, jadi isim tasniyah. Banyak, maka jadi muslimuna. Udah selesai, dia berakal. Mu'minun misalnya. Muflihun, setiap yang berakal pasti jamanya adalah jama mudzakkar salim. Tapi kadang juga ada yang masuk ke dalam jama taksir. Contohnya misalnya alim jadi ulama, atau misalnya rojulun jadi rijal. Nah, ini nanti ke pembahasan teori bagaimana cara menjama taksirkan. Namun jama taksir itu untuk yang berakal dan untuk yang tidak berakal. Gampangnya itu. Kalau jama mudzakkar salim itu untuk yang berakal. Jama mudzakkar salim dan muannats salim itu untuk yang berakal. Kemudian jama taksir itu untuk yang berakal dan tidak berakal. Contoh misalnya masjid. Masjid satu masjid, masjidun satu masjid, dua masjid masjidani, banyak masjid masajid. Bisa dengan menambah huruf, masajid bisa dengan mengurangi huruf. Contohnya kitabun. Satu kitab, kitabani, dua kitab, banyak kitab menjadi kutubun, dihilangkan. Itu nanti kita bahas teori bagaimana cara mengetahui dan menjamak taksirkan kalimat isim yang mufrad. Ya, insya Allah. Kalau misalnya terserah, mungkin mau lihat di YouTube atau misalnya mau membeli bukunya dengan sendiri, yang jelas akan lebih enak kalau kita mempunyai bukunya. Nah, setelah kita mempunyai bukunya, maka kita bahas, kita bedah secara detail arti dan fungsi dari setiap kalimat yang kita bahas itu, setiap jenis kalimat isim yang kita bahas itu. Karena kalau misalnya kita tidak mempunyai bukunya, ya mungkin harus dihafal, tidak apa-apa. Satu isim mufrad, dua isim tasniyah, tiga isim jamak mudzakkar salim dan muannats salim. Yang laki-laki mudzakkar salim, yang perempuan muannats salim. Jama taksir banyak artinya, mengubah dari bentuk mufradnya. Abun, akhun, hamun, fu, dan du. Itu semua isim yang 5 yang tak bertanwin, ghairu sorif. 1 dan 2 itu ilahnya. Alif yang bengkok maksud namanya, berharokat fathah di sebelumnya. Yang di akhir mangkus namanya, berharokat kasroh di sebelumnya. Itu isim yang murab. Mungkin itu saja pembahasan kita pagi ini. Selanjutnya besok minggu Jumat depan kita akan bahas secara detail dan tuntas tentang isim-isim yang murab ini, insyaallah. Kalau ada pertanyaan dan apapun, maka boleh di share di grup ya, biar kita bahas secara bersama-sama. Yang jelas nantinya insyaallah akan ada latihan dalam setiap materi, supaya karena
Kalau kita hanya menguasai teori tanpa ada latihan, maka sama saja tidak akan mengubah dan tidak akan menambah kemahiran kita dalam membaca kitab gundul atau dalam berbahasa Arab. Kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi